Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau disingkatnya SPLDV. Apa itu sih persamaan linear dua variabel? Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu suatu persamaan yang variabelnya berpangkat atau berderajat paling tinggi 1 dan mempunyai dua variabel. Apa aja dua variabel tersebut? Yaitu X dan Y. Nah, ini pangkatnya paling tinggi 1 ya, tidak ada yang memiliki pangkat lebih dari 1. Ya. Pangkat 2, pangkat 3 itu tidak ada. Oke. Contohnya di sini, 3X plus 2Y sama dengan 3, di mana 3-nya merupakan 3 di sini ya. 3 di depan variabel X-nya merupakan koefisien X-nya, kemudian 2 di depan Y-nya merupakan koefisien Y-nya, dan 3 di sini adalah nilai konstantanya. Ya. Ini adalah nilai konstantanya. Oke, berikutnya, ada juga namanya sistem persamaan linear dua variabel. Bedanya kalau yang pertama tidak ada kata sistemnya, ini yang kedua ada kata sistemnya. Ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu? Suatu sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear di mana masing-masing persamaan mempunyai dua variabel. Dan sistem tersebut mempunyai tepat satu penyelesaian. Jadi pertama di sini memiliki dua persamaan linear, ya, dua persamaan linear, dan mempunyai tepat satu penyelesaian, ya, di mana nilai X dan Y-nya dari dua persamaan tersebut memiliki nilai yang sama, gitu ya. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel di sini apa namanya? Bentuknya adalah A1X plus B1Y sama dengan C1. Dan persamaan keduanya A2X plus B2Y sama dengan C2. Ini bentuk umumnya. Nah, contohnya di sini misalkan persamaan 1 itu X plus 2Y sama dengan 8 dan persamaan keduanya 2X plus Y sama dengan 7. Di mana dari dua persamaan ini nilai X dan Y-nya dari dua persamaannya memiliki nilai yang sama. Untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, di sini ada 4 metode. Yang pertama itu adalah metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat metode campuran. Yang pertama metode grafik. Metode grafik di sini kita akan menentukan titik potong dari dua garis dalam grafik tersebut, ya, dari dua garis dalam grafik tersebut, ya. Titik potongnya itu merupakan himpunan penyelesaiannya atau yang kita cari, ya, titik potong. Di sini contohnya, carilah penyelesaian dari persamaan X min Y sama dengan 1 dan persamaan keduanya X plus 2Y sama dengan 4. Untuk menentukan nilai X dan Y-nya, pertama kita tentukan dulu, ya, titik koordinat, ya, atau titik potong terhadap garis X, sumbu X maupun terhadap sumbu Y, gitu ya, atau mungkin bisa dengan titik-titik yang lain, ya. Nah, di sini pertama menentukan titik potong garis X min Y sama dengan 1 dengan sumbu X dan Y, ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Yang pertama, jika X-nya 0, ya kita bikin X-nya 0, ya. Nanti akan ketemu Y-nya berapa. Ya, X-nya 0, misalkan di sini X-nya 0, ketemu nanti Y-nya berapa. Y sama dengan 1, gitu ya. Jadi 0 dikurangi sama dengan 1. Atau jadi Y sama dengan min-nya pindah jadi min 1. Ya. Jadi X-nya 0, Y-nya min 1. Sehingga titiknya kita dapatkan 0,-1, ya. Titik pertama di garis X min Y sama dengan 1. Kemudian titik
berikutnya yang dilalui dari persamaan tersebut, misalkan kita ganti yang sebelumnya x-nya sama dengan 0, sekarang y-nya yang sama dengan 0. Nanti akan ketemu nilai x-nya. Ya. Misalkan x min y-nya tadi 0 ya, sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan 1. Ketemu x-nya 1, berarti 1,0. Gitu ya. X-nya 1, y-nya 0. Oke, berarti ketemu nih, dua titik koordinat dari persamaan pertama. Nah, untuk selanjutnya, kita tentukan ya, titik potong garis x plus 2y sama dengan 4 dengan sumbu x dan y, atau terhadap sumbu x dan y, sama dengan persamaan pertama. Ya. Yang persamaan kedua, pertama kita x-nya itu, buat x-nya itu 0. X-nya 0, nanti y-nya ketemu. Oke, di sini berarti x-nya 0 ditambah 2y sama dengan 4. Berarti y sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Jadi x-nya 0, y-nya 2. Jadi 0,2. Ini ya. Berikutnya, gantian. Sekarang yang y-nya yang 0. Ya. Y-nya 0, kita masukkan ke persamaan tersebut ya, y-nya 0. Berarti x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 4 ya. Berarti x sama dengan 4 ya. Nah, 2 kali 0 kan 0 ya. X tambah 0 ya x sama dengan 4 gitu ya. Oke, jadi x-nya 4, y-nya 0. Oke, ketemu nih dua titik koordinat dari persamaan kedua. Nah, berikutnya kita letakkan titik koordinat tersebut di diagram kartesiusnya ya, 0,-1. Nah, ini ya, 0,-1. Terus 1,0. Oh, ini 1,0 ya, bukan 0,0. Salah ketik. 1,0. Nah, ini. Nah, dari dua titik tersebut, kita buat garis lurus ya, hubungkan. Nah, ini ya, ini garis dari dua titik tersebut ya. Berikutnya, 0,2 dan 4,0. 0,2 ini, 4,0-nya ini. Kita hubungkan lagi ya. Kita ambil garis lurus ya. Ini ya, mau memanjang lebih, boleh gitu ya. Oke. Nah, ternyata dari dua garis tersebut ada titik di mana titik tersebut hasil dari perpotongan dua garis tersebut. Nah, ini ya. Berapa titik tersebut? X-nya 2. Ini 2 sebenarnya ya. 2 terus Y-nya 1. Jadi 2,1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 2,1. Oke, itu untuk metode grafik. Oke, biar lebih paham lagi, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian menggunakan grafik dari persamaan x plus 2 sama dengan 4, 2x min-y sama dengan 2. Tentukan titik-titik koordinat dari masing-masing persamaan x plus y sama dengan 4. Oke. Sama seperti halnya dengan pembahasan dari soal pertama ya. Pertama x-nya kita bikin 0, nanti akan ketemu y-nya. Kalau x-nya 0, ya, misalkan x plus y ya, ini x plus y sama dengan 4, x-nya 0, tambah y sama dengan 4, berarti y sama dengan 4. Ya. Berarti ini titik 0,4. Berikutnya, x plus y sama dengan 4, di mana sekarang gantian, y-nya yang 0. X plus 0 sama dengan 4, berarti x sama dengan 4. Ya. Jadi, x-nya 4. Jadi, 4,0. Oke, kita tentukan dulu titik tersebut ya di diagram. 0,4 mana 0,4? X-nya 0, Y-nya 4. Berarti ini ya, 0,4. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Oke, kita ambil garis lurus. Nah, ini ya. Berikutnya, persamaan kedua, 2X min Y sama dengan 2. Di mana pertama X-nya 0 dulu ya. Jadi 2X min Y sama dengan 2. X-nya 0 ya. Berarti 2 dikali 0 dikurang Y sama dengan 2. Berarti min Y sama dengan 2.
Y-nya sama dengan min 2. Oke, jadi ini titiknya 0, min 2. Berikutnya, Y-nya yang 0. Jadi 2x min Y sama dengan 2, sekarang Y-nya yang 0. 2x min 0 sama dengan 2. Berarti 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Gitu ya. Jadi 1,0. Oke, kita letakkan 0, min 2 di diagram berarti mana nih? Nah ini ya, 0, x-nya 0, y-nya min 2. Berikutnya 1,0, x-nya 1, y-nya 0 di sini. Oke, ini kita hubungkan. Ya, dari dua titik tersebut membentuk garis lurus gitu ya. Nah, ternyata dari dua garis tersebut ada titik potong ya. Nah, ini ya. Berapa titiknya? 2,2 ya. Jadi 2,2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya x-nya 2, y-nya 2. Oke, berikutnya biar lebih paham lagi, ini ada soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian menggunakan grafik dari persamaan x sama dengan 4 min x. Berikutnya, y sama dengan 4 min x. Terus yang keduanya, x min y sama dengan 2. Tentukan titik-titik koordinat dari masing-masing persamaan y sama dengan 4 min x. Pertama, x-nya 0, berarti 4 dikurang 0. Berarti tetap 4. Jadi y sama dengan 4 ya. Oke, berarti ini 0,4. Berikutnya, yang kedua, gantian, y-nya yang 0. Kalau y-nya 0, berarti 4 dikurang berapa biar jadi 0? Otomatis kita udah tahu ya, x-nya itu pasti 4. Jadi 4,0. Oke, kita letakkan titiknya. 0,4 mana 0,4? Ini ya, ini 0,4. Terus 4,0 mana? Ini 4,0. Oke, kita hubungkan dua garis tersebut ya. Bisa dilihat di warna biru ya. Berikutnya, yang persamaan kedua, x min y sama dengan 2. Di mana pertama x-nya 0 dulu. X-nya 0 berarti y-nya berapa? 0 dikurang y sama dengan 2 berarti min y sama dengan 2. Jadi y sama dengan min 2. Gitu ya. Jadi 0, min 2. Berikutnya, gantian. Y-nya yang 0. Y-nya yang 0 berarti x min y sama dengan 2. Y-nya yang 0 berarti x dikurang 0 sama dengan 2 berarti x sama dengan 2. Jadi 0,2. Gitu ya. Nah, kemudian kita letakkan 0,2, 0, min 2 dulu ya. 0, min 2 di sini. Dan 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini ya. X-nya 2, Y-nya 0 ya. Ini di sini. Oke. Ini kalau kita hubungkan ternyata akan diperoleh titik potong dari dua garis tersebut ya. Berapa di sini? 3,1 ya. Jadi 3,1 himpunan penyelesaiannya. Oke. Itu ya contoh dari menentukan titik potong ya menggunakan grafik ya atau menentukan himpunan penyelesaian berdasarkan grafik dari dua persamaan ya, dua persamaan yang diketahui. Oke, berikutnya metode substitusi. Metode substitusi di sini berarti menggantikan ya. Mensubstitusi, menggantikan ya. Menggantikan apa? Menggantikan nilai y atau nilai x-nya atau variabelnya ya yang ada gitu ya. Dengan nilai yang lain. Misalkan di sini carilah penyelesaian dari persamaan y sama dengan 2x dan 2x plus y sama dengan 8. Oke, langkah pertama, substitusikan persamaan y sama dengan 2x ke dalam persamaan 2x plus y sama dengan 8. Ya. Berarti kita mengganti y di sini ya dengan 2x gitu ya. Karena y di atas y sama dengan 2x. Oke, ya ini
persamaan awalnya karena Y sama dengan 2X, berarti Y di sini diganti dengan 2X ya. Jadi 2X ditambah 2X sama dengan 8. Berikutnya 2X tambah 2X sama dengan 4X sama dengan 8, X sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Oke, ini yang pertama. Berikutnya, substitusi kedua. Ya, substitusi kedua di sini yang digunakan adalah nilai X yang sudah didapatkan atau sudah diketahui gitu ya oleh teman-teman. Nah, ini X-nya disubstitusi kemana? Boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Ya. Jadi boleh kedua persamaan tersebut nilainya akan sama gitu ya. Oke, pertama di sini misalkan ke persamaan pertama ya, mensubstitusikan X sama dengan 2-nya ya. Oke, ini persamaannya di mana tadi X-nya itu sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 dikali X gitu ya. Jadi Y sama dengan 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 kan 4 ya. Jadi Y sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya 2,4. Oke, gitu ya. Nah, biar lebih jelas lagi atau biar lebih paham lagi ya. Ini ada contoh soal. Kita akan bahas bersama. Tentukan himpunan penyelesaian dengan cara substitusi dari SPLDV berikut. 4X min 2Y sama dengan 16. Yang keduanya X min 3Y sama dengan 9. Nanti ini pertama substitusi 1. Ya. Dari mana nih? Kita gunakan dari persamaan kedua ya, untuk menentukan nilai X atau Y-nya ya. Nah, kalau dilihat dari persamaan kedua, ini yang lebih mudah itu adalah mengganti nilai X-nya nantinya ya. Di mana X sama dengan min 3Y-nya pindah ruas jadi positif ya. Positif 3Y sama dengan 9 gitu ya. Oke, nanti persamaan ini X sama dengan 3Y sama dengan 9 kita masukkan ke persamaan pertama ya, nilai X-nya. Misalkan di sini persamaan pertama itu 4X min 2Y sama dengan 16 ya, di mana X-nya sama dengan 3Y plus 9 ya. Oke, berarti ini diganti nih X-nya dengan 3Y plus 9 gitu ya. Dikurang 2 kali Y sama dengan 16 gitu ya. Berikutnya ini kita kalikan. Ya, 4-nya dikali 3Y terus 4-nya dikali 9. Ya. 4 kali 3 jadi 12 Y ya. Terus ditambah 4 kali 9 36. Dikurang 2Y sama dengan 16 ya. Berikutnya Y dengan Y, angka dengan angka saja. 12Y dikurang 2Y sama dengan 10Y. Sama dengan ini 16 dikurang 36. Jadi 10Y sama dengan 20 ya. Negatif ya. 16 dikurang 36 ya negatif 20. Jadi Y sama dengan negatif 20 dibagi 10. Jadi Y sama dengan min 2. Ini baru Y. Berikutnya substitusi 2. Y sama dengan min 2 ya. Oke. Kita substitusi kemana? Ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Bebas ya, mau yang mana saja. Misalkan yang lebih mudah ya, kita gunakan persamaan kedua, yaitu X plus 3Y sama dengan 9. Ya. Di mana Y-nya sama dengan min 2 ya. Jadi X ditambah 3 dikali min 2 sama dengan 9 gitu ya. Jadi X sama dengan 3 kali 2. 3 kali min 2 ya. 3 kali min 2 ini X plus ya ini. Jadi negatif 6 gitu ya. Sama dengan 9. Atau ini plus min. Langsung saja ya ini. Langsung saja ke tandanya ya. Jadi plus 3 dikali min 2 sama dengan min 6 gitu ya. Jadi X sama dengan 9 dikurang min 6 pindah ruas jadi plus ya. Jadi plus 6. Jadi X sama dengan
15. Jadi himpunan penyelesaiannya 15, min 2. Berikutnya, soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dengan cara substitusi dari SPLDV berikut. Ini persamaannya 3x plus 2y sama dengan 2 dan x min 4y sama dengan 10. Oke, dari dua persamaan ini yang lebih mudah itu atau yang lebih sederhana ini ya, persamaan kedua. Ya, di mana kita bisa tentukan nilai x-nya atau rubah x-nya ya. Negatif 4y pindah ruas ya, jadi positif 4y plus 10. Nah, ini ya ketemu persamaan. X sama dengan 4y plus 10. Nanti kita akan gunakan untuk mensubstitusi nilai X-nya ke persamaan ini ya, persamaan pertama. Di sini substitusi 1. Misal kita gunakan ke 3X ya, persamaan ke 1 ya. 3X plus 2Y sama dengan 2. Di mana X-nya sama dengan 4Y plus 10. Jadi 3 dikali 4Y plus 10 ditambah 2Y sama dengan 2. Gitu ya. Ini kita kalikan nih. 3 dikali 4 dan 3 dikali 10. Gitu ya. 3 dikali 4, 12. Jadi 12Y ditambah 3 kali 10, 30. Sama dengan 2. Oh, ini belum ya. Plusnya belum. Plus 2Y-nya. Ini ditambah 2Y dulu ya. Ini dihapus dulu. Ini ditambah 2Y sama dengan 2. Berikutnya ini 12Y dengan 2Y. Ya. Jadi 14Y. Sama dengan 2, 30-nya pindah ruas jadi min 30. Jadi 14Y sama dengan 2 dikurang 30 sama aja dengan min 28. Jadi Y sama dengan min 28 dibagi 14. Hasilnya berapa? Min 2. Y-nya min 2. Berikutnya, substitusi kedua. Substitusi kedua. Di mana Y-nya itu sama dengan min 2 ya, sudah ketemu. Oke, kita substitusi kemana nih? Boleh ke persamaan 1, boleh persamaan 2 ya. Misalkan kita gunakan ke persamaan kedua ya, lebih sederhana. X min 4Y sama dengan 10, Y-nya min 2, jadi X min 4 kali min 2 sama dengan 10. Jadi X min 4 kali min 2 sama dengan plus 8, sama dengan 10. Jadi X sama dengan 10 dikurang 8, X sama dengan 8. 2. Ini 10 kurang 8, 2. Jadi X-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan X-nya 2, Y-nya min 2. Jadi 2, min 2. Berikutnya, metode eliminasi. Metode eliminasi di sini kita akan menghilangkan salah satu variabelnya untuk menemukan variabel satunya lagi. Ya, di sini kan ada dua variabel ya, X dan Y. Kalau kita hilangkan X-nya, akan ketemu nilai variabel Y-nya. Ataupun sebaliknya, gitu ya. Kita hilangkan Y-nya, akan ketemu nilai variabel X-nya. Di sini ada contoh soal penyelesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 3, 2X min Y sama dengan 0. Ini pertama eliminasi 1, ini untuk menentukan nilai X. Nah, di sini kita tentukan nilai X dulu ya. Sebenarnya bebas ya, mau nilai Y dulu atau X dulu boleh gitu ya. Mana saja boleh. Misalkan di sini nilai X dulu ya. Maka Y-nya yang kita eliminasi ya dengan cara ini ya, X plus Y sama dengan 3, 2X min Y sama dengan 0. Nah, ini kita bisa hilangkan nih Y-nya.
dengan cara diapakan? Dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena nih tandanya beda ya. Yang Y-nya positif, Y-nya negatif. Kalau kedua-duanya dijumlah, itu akan habis ya. Jadi Y ditambah min Y sama aja dengan Y dikurang Y, habis. Oke. Ini berarti habis, sisanya 0 ya. Hasilnya 0. Terus yang bisa dijumlah lagi yang mana nih? X plus 2Y. X plus 2X. X plus 2X berarti 3X. 3 ditambah 0, 3. Jadi 3X sama dengan 3, di mana X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Oke, berikutnya eliminasi 2. Ini X-nya ketemu 1 ya. Untuk menentukan nilai Y-nya, sekarang gantian. Yang Y-nya, ya, yang kita cari nilainya. Maka X-nya dieliminasi dengan cara sama seperti halnya di atas ya. X plus Y sama dengan 3, 2X min Y sama dengan 0. Nah, sekarang yang kita hilangkan adalah nilai X-nya. Gitu ya. Caranya adalah kita harus samakan dulu koefisien X-nya ya, atas dan bawah. Yang atas kan 1, yang bawah 2. Ya, biar sama, diapakan nih? Yang atasnya biar jadi 2 dikali 2. Yang bawahnya biar tetap 2 dikali 1. Oke, yang atasnya berarti semuanya dikali 2 ya. Jadi 2 dikali X, 2X, 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali 3, 6. Oke, ini sudah betul ya. Jadi semuanya yang akan kita hilangkan ini harus disamakan dulu ya. Ini sama-sama 2X berarti karena tandanya positif semua, berarti ini dikurang ya. Sehingga 2X dikurang 2X habis gitu ya. Sisanya 2Y dikurang min Y sama aja dengan 2Y ditambah Y. Ya ini sama aja dengan 1Y ya. 1 itu bisa tidak pernah ditulis biasanya ya. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya, jadi 3Y. 6 dikurang 0, 6. Jadi Y sama dengan 6 dibagi 3 ya, sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya, X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2. Oke, gitu ya, untuk metode eliminasi. Oke, berikutnya nih ada latihan soal. Oke, kita bahas bareng-bareng. Tentukan himpunan penyelesaian dengan cara eliminasi dari SPLDV berikut. Ya, pertama 3P plus Q sama dengan 7, yang keduanya 4P plus 2Q sama dengan 12. Oke, kita eliminasi. Eliminasi 1. Ini kita tulis ulang lagi. 3P plus Q sama dengan 7, kemudian 4P plus 2Q sama dengan 12. Oke. Yang pertama, kita eliminasi mau P dulu, mau Q dulu, bebas ya. Misalkan yang mau kita hilangkan P dulu, ya. Nanti akan ketemu nilai Q-nya. Ini KPK dari 3 dan 4 ya, karena yang akan kita hilangkan P-nya berarti kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12 ya. Berarti 3-nya kali berapa biar jadi 12? Kali 4 ya. 4-nya kali berapa biar jadi 12? Kali 3 ya. Oke, semuanya yang atas dikali 4. Jadi 12P ditambah 4Q sama dengan 7 kali 4, 28. Gitu ya. Yang bawahnya 4P dikali 3 jadi 12P sama dengan ditambah 2Q dikali 3, 6Q ya, sama dengan 12 kali 3, 36. Ini kita kurang. Ya 12P dikurang 12P habis. 4 dikurang 6 min 2Q gitu ya, sama dengan 28 kurang 36 min 8. Jadi Q sama dengan min 8 dibagi 2 gitu ya. Min 2. Jadi Q sama dengan 4 positif ya. Berikutnya eliminasi 2. Oke, kita tulis ulang. 3P plus Q sama dengan 7. 4P plus 2Q sama dengan 12. Oke, yang pertama yang akan kita hilangkan sekarang yang Q-nya ya, berarti kita harus samakan. Lihat Q-nya koefisien atas yang pertama itu 1, yang keduanya 2.
Oke, kita samakan biar sama-sama 2 gitu ya. Berarti yang atasnya dikali 2 ya. Ini kali 2, bawahnya dikali 1 biar tetap ya angkanya sama. Oke, berikutnya yang atasnya kita kalikan dengan 2. Jadi 6P ditambah 2Q sama dengan 14 gitu ya. Bawahnya sama, 4P plus 2Q sama dengan 12. Oke, kita kurang. Oke, ini yang kita hilangkan ya, 2Q dikurang 2Q habis. Terus 14 dikurang 12, 2 ya. 6P dikurang 4P, 2P. Di P sama dengan 2 dibagi 2 ya, sama dengan 1. Oke, ya. Jadi, ketemu nih himpunan penyelesaiannya. PQ, berarti P dulu 1 ya. Q-nya 4, 1,4. Berikutnya, soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dengan cara eliminasi dari SPLDT berikut. Yaitu yang pertama 5x plus 2y sama dengan 15. Yang kedua 3x plus 4y sama dengan 23. Oke. Ini eliminasi 1. Tulis ulang 5x plus 2y sama dengan 15. Terus 3x plus 4y sama dengan 23. Oke, kita eliminasi. Ya, yang pertama kita hilangkan misalkan yang x dulu ya. Nah, kita cari KPK dari 5 dan 3. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Berarti yang atasnya, yang 5-nya biar jadi 15 itu dikali 3. Yang bawahnya biar jadi 15 dikali 5. Oke, 5 kali 3 jadi 15x. Terus ditambah 2y dikali 3 jadi 6y. Sama dengan 15 kali 3, 45. 3x kali 5 jadi 15x. Ditambah 4 kali 5 jadi 20. Jadi 20y ya. Sama dengan 23 kali 5, 115. Gitu ya. Kita kurang. Ini 5x dikurang 5x habis. 6 dikurang 20 sama aja dengan min 14y. 45 dikurang 115 sama dengan min 70. Gitu ya. Jadi y sama dengan min 70 dibagi min 14 sama dengan 5. Gitu ya. Berikutnya eliminasi 2. Tulis ulang lagi, 5x plus 2y sama dengan 15. 3x plus 4y sama dengan 23. Oke, sekarang yang kita eliminasi yang y ya. Yang atas 2, yang bawah 4. Biar sama berarti yang atasnya harus jadi 4. Dikali 2 berarti ya. Bawahnya biar tetap 4 dikali 1. Nah ini 5 kali 2 jadi 10x. Ditambah 2y dikali 2 jadi 4y. Sama dengan 15 kali 2, 30. 3x kali 1 ya 3x. Ini tulis ulang lagi aja ya. Ditambah 4y sama dengan 23. Yang mana yang habis? 4y ya. Dengan cara dikurang ya. 4y dikurang 4y habis. 10x dikurang 3x, 7x ya. 30 dikurang 23 hasilnya 7. Jadi x sama dengan 7 per 7 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya x-nya itu 1, y-nya 5. Gitu ya. Berikutnya, metode campuran. Nah, metode campuran di sini sudah pernah kita bahas juga di bab-bab sebelumnya. Misalkan di bab persamaan garis lurus, ya sama. Menentukan nilai titik potong dari dua persamaan yang ada. Nah, begitupun di sini. Gitu ya. Metode campuran berarti campuran dari beberapa metode yang kita gunakan di sini itu adalah eliminasi dan substitusi. Ya. Eliminasi terlebih dahulu baru substitusi ya. Kalau substitusi terlebih dahulu, keduanya pasti substitusi gitu ya. Karena nilai salah satu variabel sudah ketemu, nanti tinggal di substitusi lagi gitu ya. Oke. Yang pertama eliminasi dulu ya. Untuk menentukan nilai x dan y dieliminasi dengan cara
Oke, ini untuk persamaan yang atas ya. Carilah penyelesaian dari persamaan X plus Y sama dengan 3, 2X min Y sama dengan 0. Ini seperti halnya sebelumnya ya, ini sama, X plus Y sama dengan 3 dan 2X min Y sama dengan 0. Dimana ini ketemu X-nya yaitu 1 ya. Ini sudah dibahas sebelumnya, yang kita hilangkan itu ini ya, Y-nya. Dengan cara ditambah, gitu ya. Nah, sudah ketemu nilai X-nya sama dengan 1, kemudian kita substitusi ya ke persamaan yang ada, gitu ya. X-nya sama dengan 1. Nah, untuk menentukan nilai Y, maka substitusikan nilai X sama dengan 1 ke salah satu persamaan yang ada dengan cara, oke, misalkan yang kita gunakan persamaan 1 ya. X plus Y sama dengan 3, di mana X-nya sama dengan 1, tambah Y sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 dikurang 1 kan? Jadi Y sama dengan 2, gitu ya. Sama dengan yang ini. Ya, jadi Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya, X-nya 1, Y-nya 2. Oke, bisa ya untuk metode campuran. Ini sebenarnya mereview ulang ya dari pembahasan-pembahasan yang ada di materi sebelumnya. Biar lebih lancar lagi untuk metode campuran, ini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dengan cara metode campuran dari SPLDV berikut. X plus 3Y sama dengan 5, 2X plus Y sama dengan 5. Oke, kita eliminasi dulu. Eliminasi. X plus 3Y sama dengan 5, ini 2X plus Y sama dengan 5. Yang kita eliminasi bebas ya, misalkan X-nya dulu. Berarti atasnya biar jadi 2 dikali 2, bawahnya dikali 1 tetap ya. Oke, yang atasnya cuma dikali 2, jadi 2X plus 6Y sama dengan 10 ya. Bawahnya sama, tetap 2X plus Y sama dengan 5. Oke, kita kurang ya, biar 2X-nya hilang gitu ya. Sisanya berarti 6Y dikurang Y, 5Y. 10 dikurang 5, 5. Jadi Y sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1 gitu ya. Berikutnya substitusi. Y sama dengan 1 kemana nih? Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Misalkan persamaan 1. Y plus 3Y sama dengan, X plus 3Y ya. X plus 3Y sama dengan 5. Y-nya 1 ya, kita ganti ke sini. Y-nya 1. Jadi X plus 3 kali 1 sama dengan 5, berarti X plus 3 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5, 3-nya pindah ruas jadi pengurang ya. Jadi min 3, jadi X sama dengan 2. Jadi ketemu nih himpunan penyelesaiannya. X-nya 2, Y-nya 1. Gitu ya. Oke, berikutnya. Ini soal masih sama ya, metode campuran. Tentukan himpunan penyelesaian dengan metode campuran dari SPLDV berikut. 3X plus 4Y sama dengan 14, X plus 5Y sama dengan 12. Oke, kita eliminasi dulu. Ini 3X plus 4Y sama dengan 14. Ini X ditambah 5Y sama dengan 12. Kita eliminasi. Mana yang mau kita hilangkan? Misalkan X dulu boleh. Gitu ya. Ini berarti yang bawah kan 1 nih. Yang bawahnya itu bisa jadi 3 dengan cara dikali 3. Yang atasnya tetap ya, tetap dikali 1. Ini berarti 3X plus 4Y sama dengan 14. Yang bawahnya dikali 3 semua, jadi 3X plus 15Y sama dengan 36. Gitu ya. Kita kurang. Ini 3X dikurang 3X habis. 4 dikurang 15 sama dengan min 11Y. Gitu ya. 14 dikurang 36, min 22. Jadi Y sama dengan min 22 dibagi min 11 sama dengan berapa? 2. Y-nya 2 ya. Berikutnya substitusi. Y sama dengan 2. Ke persamaan pertama boleh, persamaan kedua boleh. Misalkan persamaan pertama ya. Persamaan kedua. Yang lebih sederhana. X plus 5Y sama dengan 12. Y-nya 2 nih. Jadi X plus 5 dikali 2 sama dengan 12. Berarti X sama dengan, ini sorry ditambah dulu ya.
Ini 5 kali 2-nya jadi 10 sama dengan 12, berarti X sama dengan 12 dikurang 10. Jadi X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 2,2. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang latihan-latihan soal ya, karena tadi sudah dibahas 4 metodenya semua ya. Sekarang latihan soalnya, latihan soal 1 di sini. Jika 3x plus 4y sama dengan min 10 dan 4x dikurang 5y sama dengan min 34, maka nilai dari 8x plus 3y adalah, oke, berarti kita cari nilai x dan y-nya ya. Yang kita gunakan bebas ya, metode mana saja gitu ya. Misalkan metode campuran boleh, metode eliminasi boleh gitu ya, metode grafik boleh gitu. Yang lebih mudah yang menurut teman-teman apa namanya, lebih simple gitu ya, gunakan yang lebih mudah gitu ya. Ini yang persamaan pertama kita tulis dan persamaan kedua ya, kita eliminasi ya, eliminasi. 3x plus 4y sama dengan min 10, terus 4x min 5y sama dengan min 34. Kita eliminasi dengan cara menyamakan koefisien x-nya ya, yang akan kita rentan x-nya dulu. Ini berarti dikali 4, bawahnya dikali 3 ya, biar sama-sama ketemu nih KPK-nya 12 ya. Jadi 3 kali 4, 12x ya, ditambah 4 kali 4y, jadi 16y, sama dengan min 10 kali 4, min 40. Berikutnya, 4x dikali 3 jadi 12x, dikurang 15y, sama dengan min 34 kali 3 berarti min 102 gitu ya. Oke, kita kurang. Ini habis nih, 12 kurang 12 habis. 16 kurang negatif 15 sama dengan 31y, positif ya. Min 40 dikurang negatif 120 sama aja dengan 102. 102 ya, 102 dikurang 40 berarti 62. Jadi Y sama dengan 62 dibagi 31 sama dengan 2, positif ya. Berikutnya substitusi. Y sama dengan 2. Ke persamaan mana? Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Misalkan persamaan 1. 3x plus 4y sama dengan min 10, di mana y-nya sama dengan 2 ya. Jadi 3x plus 4 dikali 2 sama dengan min 10. Jadi 3x ditambah 8 sama dengan min 10 ya. Ini 3x sama dengan min 10 dikurang 8. Jadi 3x sama dengan min 18. Gitu. Jadi x sama dengan min 18 dibagi 3. X sama dengan negatif 6. Ya. X-nya min 6, Y-nya 2. Nah, yang kita cari adalah nilai ini ya. 8x plus 3y. 8x plus 3y. Oke, sama dengan 8-nya berapa? X-nya berapa? Min 6. Berarti 8 dikali min 6 ditambah 3 dikali y. Y-nya berapa? 2. Oke, jadi 4 dikali 6 min 48. 3 kali 2, 6. Ditambah 6. Jadi min 48 ditambah 6 jadi min 42. Nah, ini jawabannya ya. Jadi yang B. Berikutnya soal nomor 2. Keliling suatu persegi panjang adalah 100 cm. Jika panjangnya 10 cm lebihnya dari lebarnya, maka lebar persegi panjang tersebut adalah, oke, pertama dari keterangan soal tersebut, K-nya itu sama dengan 100 cm. Kemudian panjangnya 10 cm lebihnya dari lebarnya, berarti lebarnya ditambah 10 cm gitu ya. Yang ditanya adalah lebarnya berapa gitu ya. Oke. Kita gunakan data yang ada. Keliling sama dengan 100 cm, di mana keliling itu rumusnya
panjangnya ada 2 ya, ini panjang, ini lebar kan, panjangnya ada 2 berarti 2P, ditambah L-nya ada 2 jadi 2L, ya, sama dengan berapa? 100 cm. Berikutnya 2P, P-nya diganti dengan ini ya, L plus 10 berarti L plus 10, gitu ya, ditambah 2L sama dengan 100. Ini kita jabarkan lagi nih. 2 kali L, 2L, terus 2 dikali 10, jadi 20 ya. Jadi plus 20. Terus ditambah 2L sama dengan ini 100 cm. Ini 2L ditambah 2L jadi 4L ya. Sama dengan 100-nya, ini 20-nya pindah luas jadi min 20. Jadi 4L sama dengan 80. Jadi L sama dengan 80 dibagi 4. Sama dengan 20. Jadi L-nya sama dengan 20. Yaitu yang C berarti ya. Berikutnya soal nomor 3. Harga 3 kg apel dan 3 kg jeruk adalah 28.000. Jika harga 2 kg apel dan 5 kg jeruk adalah 37.000, maka harga per kilogram apel dan jeruk adalah, ini apel sebagai X misalkan ya, jeruk sebagai Y. Berarti 3X ya. Ini kita eliminasi dari persamaan ini ya. 3X plus 2Y sama dengan 28.000 ya. Jadi X itu sebagai apel, Y-nya sebagai jeruk ya. Terus 2 kg apel, X ya, dan 5 kg jeruk. Jadi 5Y sama dengan 37.000. Oke, kita eliminasi. Yang mana kita hilangkan? Yang X boleh, yang Y boleh. Misalkan X-nya. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Berarti 3-nya biar jadi 6 dikali 2, 2-nya biar jadi 6 dikali 3. Gitu ya. Oke, atasnya semua dikali 3 jadi, dikali 2 ya. Jadi 6X ditambah 4Y sama dengan 56.000. Berikutnya yang bawahnya dikali 3 jadi 6X ditambah 15Y sama dengan 37 kali 3, 111.000 ya. Nah, kita kurang 6X kurang 6X habis. 4 dikurang 15 min 11Y. Terus 56.000 dikurang 111.000 sama aja dengan negatif 55.000. Jadi Y sama dengan min 55.000 dibagi min 11 sama dengan 5.000 ya, positif. Berikutnya, substitusi. Oke, di mana Y sama dengan 5.000 ya. Kemana? Ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Misalkan persamaan 1 ya. 3X plus 2Y ya, sama dengan 28.000. Y-nya 5.000 ya, berarti ini 3 ya. 3X ditambah 2 dikali 5.000 sama dengan 28.000. Jadi 3X ditambah 2 kali 5.000 jadi 10.000 ya. Sama dengan 28.000. Oke, berikutnya ini 3X sama dengan 28.000-nya. 10.000-nya pindah ruas jadi dikurang ya. 28.000 dikurang 10.000. Jadi 3X sama dengan ini 18.000 ya. Jadi X sama dengan 18.000 dibagi 3. Hasilnya berapa? 6.000. Jadi 6.000 dan 5.000. Mana 6.000 dan 5.000? Yang A. Berikutnya soal nomor 4. Harga 4 buah buku dan 3 buah pensil adalah 2.500. Jika harga 2 buah buku dan 7 pensil adalah 2.900, maka harga 2 lusin buku dan 4 lusin pensil adalah, kita tulis dulu ya, ini persamaannya ya, buku sebagai B, ya, pensil sebagai P aja ya, inisialnya aja.
Berarti ini 4B ditambah 3P sama dengan 2500. Terus 2B ditambah 7P sama dengan 2900. Kita eliminasi. Oke, yang mau kita hilangkan yang mana? Yang B dulu boleh. Ini dikali 1, ini dikali 2 ya, biar sama-sama 4 nantinya ya. Yang atasnya tetap 4B ditambah 3P sama dengan 2500. Yang bawahnya dikali 2, berarti 4B ditambah 7 kali 2, 14P. Gitu ya. Sama dengan 5800. Oke, kita kurang nih. Habis nih. 3 dikurang 14 berarti min 11P. 2500 kurang 5800 sama dengan 3300 ya. Negatif nih ya. Negatif 3300. Jadi P sama dengan min 3300 dibagi min 11. Sama dengan berapa? Sama dengan, di bawahnya aja lah. P sama dengan berarti 300. Kita substitusi. P sama dengan 300 ya. Kemana nih? Ke persamaan kedua boleh, persamaan pertama boleh. Misalkan persamaan pertama ya. 4B plus 3P sama dengan 2500. P-nya 300 berarti 4B ditambah 3 dikali 300 sama dengan 2500 ya. Jadi 4B sama dengan ini ditambah ya 900 sama dengan 2500. Jadi 4B sama dengan 2500 dikurang 900 jadi 4. Ini B ya tadi. 4B sama dengan 1600 ya, 2500 kurang 900 1600. Jadi 4B sama dengan 1600 dibagi 4. 4B sama dengan ini B, 4-nya udah hilang ya. Jadi B sama dengan 1600 dibagi 4, 400. Ya, P-nya 300, B-nya 400. Yang ditanya adalah 2 lusin buku. Ya, 1 lusin itu 12 ya buku. Kalau 2 lusin berarti kali 2 ya. 12 kali 2 yaitu 24 buku. Kalau 4 lusin berarti 4 kali 12 itu 48 buku. Oke, yang ditanya adalah 2 lusin dan 4 lusin 2 lusin buku dan 4 lusin pensil. Berarti 24 ya, 2 lusin itu 24 buku ditambah 48 pensil. Gitu ya. Jadi 24 dikali bukunya 400 ditambah 48 pensilnya itu 300. Oke, kita hitung 24 kali 400 9600 ya. Ditambah 48 dikali 300 14.400 ya. Nah, ini kita jumlah. Hasilnya adalah 24.000 ya. Oke, jadi jawaban yang betulnya adalah yang B. Berikutnya, soal nomor 5. Jumlah 2 kali bilangan pertama dengan 3 kali bilangan kedua adalah 50. Sedangkan selisih antara kedua bilangan tersebut sama dengan 5. Maka kedua bilangan tersebut adalah, pertama, ini kita belum tahu nih, selisih
antara kedua bilangan tersebut sama dengan 5. Nah, bisa jadi bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, atau bisa jadi bilangan keduanya lebih besar dari bilangan pertama, gitu ya. Ada dua kemungkinan, dan kemungkinan ada dua jawaban yang berbeda, gitu ya. Tapi nanti kita cari ya jawaban yang sesuai dengan pilihan yang ada. Gitu ya. Oke, pertama, jumlah 2 kali bilangan pertama, 2 kali, berarti 2x ya, bilangan pertama itu sebagai x, bilangan kedua sebagai y, gitu ya. Ditambah 3 kali bilangan kedua sama dengan 50, gitu ya. Sedangkan selisih antara kedua bilangan tersebut, ini bisa x min y, bisa y min x, gitu ya. Oke, sekarang kita pakai y min x dulu. X, ya benar, x min y. X min Y sama dengan selisihnya itu adalah 5. Gitu ya. Oke, kita eliminasi. Ya, ini kita samakan dulu. Ya, dikali 1, ini bawahnya dikali 2. Gitu ya. Jadi tetap yang atasnya 2. X plus 3Y sama dengan 50. Bawahnya dikali 2 jadi 2X min 2Y sama dengan 10. Oke, kita kurang, habis nih. 3 dikurang negatif 2 jadi 5Y positif ya. 50 kurang 10, 40. Jadi Y sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Berikutnya substitusi. Y sama dengan 8 ke persamaan kedua misalkan ya. X min Y sama dengan 5. Y-nya 8 berarti X min 8 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 tambah 8. X sama dengan 13. Jadi himpunan penyelesaiannya 13,8. Ada nggak? Ini tidak ada di pilihan ya. Berarti ini bukan ya. Yang berikutnya kita ganti Y sama dengan min X. Ya, kalau kita rubah ke depan berarti ini sama aja dengan min X plus Y, gitu ya. Nah, ini berarti kita cari lagi nih. Tulis lagi 2X plus 3Y sama dengan 50. Oke, ini yang kita gunakan ya. Jadi min X plus Y sama dengan selisihnya 5. Oke, ini kita samakan dulu nih. Ini kali 1, ini kali 2. Oke, berarti ini berapa nih? 2X plus 3Y sama dengan 50. Terus yang bawahnya berarti min 2X plus 2Y sama dengan 10. Nah, ini diapakan nih? Ini ditambah. Kenapa ditambah? Biar hilang ya, ini X-nya. Karena yang atas 2, yang bawah min 2. Tandanya beda berarti dijumlah ya. Kalau dijumlah ini habis. 3 ditambah 2 jadi 5Y sama dengan 50 ditambah 10, 60. Gitu ya. Jadi Y sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12. Oke, Y-nya 12. Berikutnya substitusi. Y sama dengan 12. Kepersamaan mana? Boleh persamaan kedua. Min Y ditambah, min X ya. Min X ditambah Y sama dengan 5. Jadi min X ditambah 12 sama dengan 5. Jadi min X sama dengan 5 dikurang 12. Gitu ya. Jadi min X sama dengan 5 kurang 12 min 7. Jadi X sama dengan negatifnya hilang jadi 7. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 7,12. Mana 7,12 atau 7 dan 12? Yang C. Oke. Cukup ya. Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya materi tentang SPLDV. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berbeda ya, di video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.